Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sekarang di mata kuliah kita analisa kecelakaan. Kali ini kita akan membahas analisa kecelakaan dengan metode multilinear event sequence atau MASE. Pengertian MASE itu dikenalkan oleh Banner pada tahun 1975, yang mana MASE merupakan investigasi yang menerapkan secara umum melalui investigasi konsep, prinsip, dan prosedur. MASE dapat digunakan untuk mengembangkan investigasi dan pemahaman terhadap dokumen, penjelasan, dan uraian dari sebuah kejadian kecelakaan. Selain itu, MASE juga dapat membantu menggambarkan, merencanakan, dan mengevaluasi aktivitas yang akan terjadi. Keuntungan MASE. Yang pertama, MASE menggabungkan garis waktu ke dalam diagram berurutan, memberikan skala yang paralel dengan urutan peristiwa untuk menunjukkan hubungan waktu antara peristiwa dan kejadian agar digunakan sebagai acuan investigasi. Yang kedua, metode ini digunakan untuk membedakan dari setiap aktor itu menyebabkan event apa dari action yang dia lakukan, yang merupakan indikator penting dalam menginvestigasi suatu peristiwa. Ketiga, MASE dirancang untuk mendeteksi bahaya yang timbul dari hubungan waktu dengan berbagai kegiatan organisasi yang dilakukan per aktor, atau per aktor di sini adalah per karyawan. Keempat, keuntungan selanjutnya adalah MASE dapat menjelaskan suatu peristiwa yang dilakukan oleh satu aktor yang melakukan satu aksi, atau aktor tersebut lebih dan melakukan beberapa aksi. Selanjutnya, primary event terkait langsung dengan peristiwa kecelakaan. Secondary event adalah peristiwa yang berperan dalam kecelakaan tetapi tidak secara langsung menjadi bagian dari peristiwa. Contohnya secondary event di sini adalah tenaga kerja yang habis putus cinta. Putus cinta tersebut merupakan peristiwa yang berperan dalam kecelakaan, tetapi tidak secara langsung menjadi bagian dari peristiwa kecelakaan tersebut. Selanjutnya, secondary event terkait dengan urutan kejadian dengan garis vertikal. MASE dapat dibuatkan pemetaan penyebabnya. Pemetaan penyebab menggunakan prinsip dasar pemikiran sistem untuk mengidentifikasi penyebab dasar dan hubungan efek dari setiap masalah. Pemetaan penyebab adalah proses penyelesaian masalah. Ada 3 langkah untuk mendefinisikan, menganalisis, dan menyelesaikan segala jenis masalah yang kita lakukan analisisnya dengan metode MASE. Langkah-langkah dalam pemetaan penyebab masalah adalah yang pertama, langkah 1 itu kita harus menentukan masalahnya. Buat garis besar masalah dengan bertanya siapa, apa, kapan, dan di mana. Siapa di sini bisa kita sebut sebagai aktor. Jadi, jumlah aktor itu tergantung dari kasus yang kita hadapi. Langkah kedua, kita melakukan analisis. Kembangkan peta penyebab yang dimulai dengan hasil yang tidak diinginkan. Cara bekerjanya, lakukan ke kanan dengan mengidentifikasi penyebab sebelumnya. Langkah ketiga, membuatkan solusi. Artinya, setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita berikan solusi yang terbaik untuk memperbaiki dari kejadian kecelakaan tersebut agar tidak terjadi lagi kemudian hari. Jika digambarkan, bagan dari MASE dapat berbentuk seperti ini. Di sini ada T, yaitu waktu. Di sini ada aktor. Jumlah aktor itu tergantung dari kejadian kecelakaannya. Bisa 1, 2, 3, atau sampai
100. Tetapi yang perlu kita buat di sini adalah aktor-aktor yang hanya berperan penting dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk membuat bagan tadi, yang pertama kita harus membuat dulu event building blocks, yaitu pemikiran dasar dari analisa yang menggunakan mesh ini adalah keberhasilan dan kegagalan sebuah proses yang terdiri atas interaksi antar kejadian. Struktur mesh digambarkan oleh event building block yang dapat digambarkan melalui tindakan seseorang atau kita sebut dengan aktor tadi atau objek yang tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Jadi harusnya dia melakukan pekerjaan A, tetapi pada waktu terjadinya kecelakaan dia melakukan kegiatan B. Waktu kejadian, aktor, action yang dia lakukan, dan deskripsikan apa yang dia kerjakan. Event building block terdiri atas 3 komponen utama, yaitu tadi aktornya, action yang dia lakukan, kemudian deskriptor atau event yang dia lakukan pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut. Dan jangan lupa harus menuliskan waktunya dan source-nya. Artinya kita tahu dia melakukan kegiatan tersebut pada jam berapa, itu sumbernya dari mana. Bisa kita lihat dari CCTV atau kita cross-check dengan wawancara investigasi. Selanjutnya, kita harus memahami dulu, aktor adalah orang yang memulai perubahan status proses yang diperlukan hingga menghasilkan tujuan yang dicapai. Atau di sini adalah kejadian kecelakaannya. Saya ambil contoh tadi, seharusnya si A itu bekerja A, tetapi pada waktu kejadian dia melakukan kegiatan B, sehingga terjadilah kejadian kecelakaan. Action adalah tindakan spesifik yang dilakukan oleh aktor yang dapat mempengaruhi aktor yang lain, sehingga investigasi dipusatkan pada tindakan yang dimulai dari proses permulaan terjadi peristiwa, kemudian langkah akhirnya adalah investigasi, pemusatan pada tindakan aktor, bukan pada apa yang aktor telah perbuat. Tugas ini kemudian dimulai suatu proses penyelidikan investigasi. Langkah ketiga adalah membuat deskriptor. Deskriptor digunakan untuk memperluas uraian tindakan aktor. Deskriptor juga menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh aktor atau menguraikan tindakan aktor tersebut melalui penggambaran atau di sini pembayangan proses kejadian. Kemudian dihubungkan dengan EB yang lain, event building yang lain. Keempat, kita harus melihat waktunya, komponen data yang diperlukan untuk mengurutkan event building. Waktu harus dapat diperkirakan dan diamati secara relatif. Artinya kita bisa melihat rekaman CCTV, kemudian hasil dari investigasi, cross-check dari saksi-saksi, kemudian kejadian perkara, dan juga bisa dari korban dan penyebab-penyebab lain. Source adalah orang, objek, dokumen, atau data lain yang diubah ke dalam bentuk event building. Jadi nanti Anda akan menjelaskan aktornya siapa, kemudian tindakan yang dilakukan aktor itu apa. Langkah keempat, memasukkan waktu awal mulai tindakan yang dilakukan oleh tiap aktor. Dan yang terakhir adalah mendata sumber data untuk setiap event block. Artinya, untuk setiap tindakan, nama aktor, dan waktu kejadian tersebut, datanya harus valid. Tidak hanya sekedar mengira-ngira. Jika itu kejadian yang ada di perusahaan. Tetapi, untuk kali ini, karena kita dalam proses pembelajaran, maka Anda dapat membuatkan asumsi-asumsi. Nah, contohnya seperti ini ya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi batasan insidennya apa, susun informasinya tersebut, buat diagramnya, identifikasikan kondisi, tempatkan peristiwa tersebut dalam blok,
kemudian identifikasi hubungan sebab akibat, dan terakhir adalah identifikasi tindakan perbaikan. Saya ambil contoh kasusnya, ini adalah kejadian kecelakaan di Gambir. Ya. Nah, dari studi kasus tadi, kita buatkan kronologinya. Seperti ini. Setelah kita buatkan kronologinya, Anda langsung memasukkan ke dalam bagannya tadi, diagramnya. Nah, di sini ada penjelasannya aktor D, aktor C, aktor E, aktor A, beserta kerjaan apa yang dia lakukan atau action apa yang dia lakukan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tidak lupa di sini Anda menuliskan waktunya, tanggalnya kapan, dan untuk bagaimana Anda mengetahui peristiwa ini beserta jamnya, itu juga harus dituliskan sumber datanya ya. Bisa Anda tuliskan di sini atau di lembar selanjutnya. Oke, untuk diagram mesh sampai sekian. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kita nanti berinteraksi melalui email. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.